Pemirsa, kami awali berkas dengan informasi seorang pemuda berusia 21 tahun dikeroyok hingga tewas oleh sejumlah orang di dalam Masjid Agung di Sibolga, Sumatera Utara. Diduga motif pengeroyokan karena korban mau menuruti atau tidak mau menuruti kemauan dari pelaku untuk tidak beristirahat di dalam masjid. Dalam rekaman CCTV yang beredar, pemuda asal Tapanuli Tengah yang diketahui bernama Arjuna Tamaraya, usia 21 tahun, dikeroyok oleh sejumlah orang hingga tewas. Menurut polisi, peristiwa pengeroyokan bermula saat korban hendak istirahat di dalam masjid. Kemudian korban didatangi oleh salah satu pelaku yang menegur korban agar tidak beristirahat di masjid. Melihat korban masih berada di dalam masjid, pelaku yang menegur korban kemudian memanggil rekan-rekannya hingga terjadi aksi penganiayaan terhadap korban. Saat ini keempat pelaku pengeroyokan sudah ditangkap Polres Sibolga dan sedang menjalani pemeriksaan. Sementara polisi masih memburu satu pelaku lainnya. Pihak keluarga meminta agar polisi mengusut tuntas kasus ini dan menangkap semua pelaku penganiayaan dan pembunuhan korban. Kami dari keluarga sangat tidak menerima perlakuan dari semua pelaku yang membunuh dari ponakan kami ini. Harapan kami dari keluarga kepada pihak kepolisian, usut setuntas-tuntasnya kasus ini dan hukum seberat-beratnya kepada pelaku yang telah menganiaya ponakan kami. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana proses penyelidikan dari pihak kepolisian, kami sudah tersambung dengan Kasat Reskrim Polres di Sibolga, yaitu AKP Rustam E. Silaban. Selamat siang, Pak Rustam. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Rustam, ini masih ada satu pelaku yang informasinya masih dikejar. Apakah pelaku itu sudah ditangkap, Pak? Baik, untuk pelaku sendiri seluruhnya saat ini sudah tertangkap. Untuk yang terakhir kalinya pelaku menyerahkan diri diantar oleh pihak keluarga. Jadi 5 tersangka saat ini aturan yang berlaku. Pak Rustam, apa saat ini status hukum dari para pelaku? Status hukum untuk para pelaku saat ini sudah kami tetapkan selaku tersangka, dan untuk prosesnya kami akan melakukan penyidikan untuk dapat kami limpahkan ke JPU. Demikian, Mbak. Baik, semuanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, Pak Rustam, ini kan terkait dengan motif masih menjadi pertanyaan karena korban informasinya hanya ingin beristirahat tapi kemudian berujung dikeroyok. Apa sebetulnya yang menyebabkan para pelaku beraksi seperti itu, Pak Rustam? Ya, benar. Memang berawal dari keinginan korban yang akan beristirahat di masjid tersebut. Namun pada saat korban permisi dari salah satu tersangka tersebut melarang. Namun tidak beberapa lama tersangka mengetahui adanya orang yang tidur di masjid tersebut, sehingga salah satu tersangka tersebut berusaha membangunkan korban untuk segera tidak beristirahat di masjid tersebut. Nah, namun pada saat dibangunkan, korban ini tidak bereaksi apa-apa, hanya diam, sehingga para tersangka memanggil tersangka lain untuk melakukan pengusiran terhadap korban. Namun korban saat didatangi oleh para tersangka, korban tetap diam, sehingga para tersangka merasa korban ini melawan. Dan pada saat itu para tersangka melakukan penganiayaan. Di mana penganiayaan tersebut dilakukan di tempat 3 TKP, pertama di tempat istirahat korban, kemudian korban diseret keluar dari teras masjid, dan di luar korban dianiaya kembali sehingga mengakibatkan korban yang akhirnya meninggal dunia. Demikian, Mbak. Apa sebetulnya kapasitas dari para tersangka ini sampai mereka menegur, bahkan dengan cara yang Anda sebutkan tadi ini mengusir sampai kemudian korban ini tewas? Kapasitas korban sendiri, para tersangka sendiri itu tidak ada hubungannya dengan masjid yang ada di Sibolga. Mereka hanya orang-orang yang beraktivitas di seputaran masjid. Seperti salah satu tersangka itu ada yang berjualan sate, kemudian
kemudian tersangka lain ada yang memang sering beristirahat di masjid tersebut, dan kemudian 3 tersangka lainnya itu kebetulan berada di depan masjid pada saat kejadian. Jadi para tersangka ini tidak ada kaitannya dengan baik dia pengurus masjid atau memang mereka ditugaskan menjaga masjid. Demikian, Pak. Jadi kembali lagi ke motif awalnya, Pak, kenapa mereka kemudian seolah-olah punya otoritas begitu untuk mengusir orang dari masjid, bahkan sampai korbannya ini tewas. Apa yang sebetulnya mereka sedang lakukan di sana, Pak, para pelaku? Untuk motif selanjutnya mungkin akan kita dalami, Pak, karena keterangan kita peroleh masih seperti yang saya sampaikan tadi, itu karena kekesalan dari salah satu tersangka yang melarang korban untuk istirahat di masjid tersebut, namun korban didapati tetap beristirahat di masjid tersebut. Untuk para tersangka dikenakan pasal apa, Pak Rustam? Jadi untuk para tersangka saat ini kami terapkan pasal 338 subsidiar 170 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Baik, jadi pasal pembunuhan begitu ya Pak Rustam ya. Nah, kalau kembali lagi pada status dari para tersangka, ini sebetulnya mereka kenal tidak dengan korban, Pak Rustam? Baik, antara korban dan para tersangka sendiri tidak pernah saling mengenal karena korban ini selama ini berdomisili di Tapeng, sementara para pelaku ini adalah warga-warga yang tinggal di Sibolga. Dan kebetulan saat itu korban baru pulang dari kerjanya melaut dan ingin istirahat di masjid tersebut, namun mendapat larangan dari salah satu tersangka. Jadi sekali lagi antara korban dan para pelaku tidak saling kenal, bukan, Mbak? Tidak saling kenal. Nah, kondisi dari para pelaku, apakah mereka memang secara sadar atau mungkin ada dugaan di bawah pengaruh atau seperti apa, Pak, sampai berani melakukan hal tersebut? Dari keterangan kita ambil sampai saat ini para pelaku dalam keadaan sadar, tidak ada pengaruh apapun. Demikian, Pak. Ini peristiwa yang pertama atau sebelumnya pernah terjadi? Untuk peristiwa ini, peristiwa yang pertama terjadi di Kabupaten Sibolga, dan harapan kita mungkin ke depannya tidak ada lagi terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini. Itu harapan kita, Pak. Baik, Pak Rustam, tadi juga kita dengarkan ada harapan dari keluarga supaya seluruh pelaku ini bisa diusut tuntas karena sampai menghilangkan nyawa dari anak mereka. Bagaimana mungkin perkembangannya sejauh ini, komitmen dan juga melibatkan saksi-saksi supaya memang diketahui motifnya dan juga sampai dikenakan hukuman yang memberikan efek jera? Ya, tentu harapan dari keluarga korban maupun masyarakat tentu akan kita imbangi dengan kinerja kita. Karena sampai saat ini proses penyidikan masih berlangsung dan harapan kami juga berkas kami yang kami tangani saat ini ke depannya tidak ada hambatan untuk kami limpahkan ke JPU. Demikian, Mbak. Baik Pak Rustam, untuk sementara terima kasih atas keterangan Anda. Kita terus nantikan update dari kasus ini. Sekali lagi terima kasih AKP Rustam Silaban, Kasat Reskrim Polres Sibolga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.